Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa channel Manulu yang berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi Lailatul Qadar ke-19, puasa yang ke-19 ini, maka perlu kita sampaikan bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang ada, bahwa setelahnya tanggal 15 itu sudah tidak ada majelis taklim, sehingga kita perlu membiasakan majelis taklim itu sampai pada akhir puasa, sehingga jangan sampai meniadakan majelis taklim dalam Ramadan. Kebiasaan yang tidak ada majelis taklim, kita perlu mengadakan majelis taklim sampai pada hari-hari 10 akhir dalam bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena majelis taklim itu penyampaian ilmu yang manfaat terhadap diri yang mengampu atau yang membaca, yang ngaji, dan yang mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan ilmu 1, 2, sampai 10 hari, sampai 15 hari, berarti hati kita itu semakin membatu. Karena apa? Karena tidak diisi dengan majelis taklim. Karena apa? Majelis taklim yang ada di dalam agama Islam itu sendiri menyakup ke seluruh bagian-bagian, baik itu secara syariat, baik itu secara tauhid atau sufi, tasawuf, dan torekoh, dan lain sebagainya, dan ilmu pengetahuan dan kisah, hikayah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di desa-desa atau di kecamatan atau di kabupaten. Sehingga mengadakan majelis taklim yang ada di rumah, musola, masjid itu perlu dilanjutkan sampai akhir bulan puasa. Agar apa? Agar majelis taklim ini bisa diserap oleh masyarakat baik secara fikih. Karena apa? Masyarakat itu apakah betul-betul sudah bisa melaksanakan sholat apa tidak? Apakah masyarakat itu sudah tahu tentang masalah diterima dan sholatnya orang, ya, yang apa itu makanannya, pakaiannya, tempatnya. Ini kalau dia ini tidak dikasih tahu, sehingga dia itu yang dipakai adalah pakaian syubhat, yang dimakan adalah makanan syubhat, ya, ini bisa tidak diterima sholatnya. Sehingga kita harus hati-hati kalau mendapatkan pemberian dari orang lain. Ini dari mana? Itu dari majelis taklim, bisa disampaikan dalam majelis taklim. Karena apa? Karena yang datang ke majelis taklim itu kalau di masyarakat itu katakan 1000 orang, itu 50-70 itu sudah bagus. Berarti kalau penduduknya itu 2000, yang datang 50, itu berarti baru berapa persen? Baru sekitar 4% atau berapa? 4% atau berapa? Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu meningkatkan, menggalakkan pengajian-pengajian atau majelis taklim ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan agama supaya diterima di masyarakat, secara komplit, bukan hanya sepotong-sepotong
bukan hanya yang istilahnya itu yang diketahui lewat orang per orang, sehingga itu nanti akan kurang. Jadi dari gurunya disampaikan ini sudah dikurangi, dari temannya itu dikurangi lagi, akhirnya sampai pada masyarakat yang pol ini tidak komplit yang diterima, akhirnya nanti itu bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak baik. Nah, inilah yang perlu disampaikan di masyarakat, akhirnya nanti masyarakat bisa menerima pesan-pesan agama secara komplit dan tahu bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana wajib dan syaratnya, dan bagaimana cara supaya diterima amalnya. Ini bisa dinikmati oleh majelis taklim yang ada di musola, di masjid, atau di tempatnya rumahnya kiai dan lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.